Jadi guys, aku mau ngasih tahu kalau dalam menerawang seseorang itu kita harus mempunyai batasan mana yang boleh dan tidak boleh, dan aku bakal kasih tahu kalian apa aja. Stay tune. Jadi yang pertama itu, kalau kalian lagi menerawang orang, itu yang paling tidak boleh kalian kasih tahu itu tentang kematian seseorang. Jadi contoh nih kayak aku nih kan sering nengok orang sakit gitu, atau bawa orang sakit. Aku tuh tahu kalau dia tuh orang ini nggak bakalan pulang ke rumah deh, kayaknya orang ini hari ini bakalan meninggal gitu kan ya. Tapi kita tuh nggak boleh guys, nggak boleh ngasih tahu. Jangan ujuk-ujuk kamu yang udah punya kelebihan spiritual yang bisa ngeliat itu, terus kamu datang nengok orang sakit tiba-tiba, kamu hari Minggu mati. No, nggak boleh gitu ya guys. Jadi harus tetap punya pengendalian diri. Ada beberapa hal yang emang kita nggak boleh ungkapkan. Nah yang kedua ini, kalau kalian misalnya kalian lagi nerawang seseorang, kalian lagi lagi nolong atau nyembuhin seseorang, itu kan biasanya tuh kan ada yang kayak dia ngerasa kena sihir, kena santet gitu kan. Meskipun kalian tahu siapa orangnya, kalian tidak boleh menyebutkan bener-bener siapa itu, nggak boleh. Kalian cuman boleh nyebutin ciri-cirinya, jangan nyebutin nama. Pokoknya kalian cuman jangan sampai kalian itu ngasih tahu itu, walaupun kalian tahu nggak perlu dikasih tahu. Karena apa? Jadi itu biar yang kena ganggu ini tidak tidak ganggu pikiran dia, terus juga nggak dia jadi nggak ada pikiran untuk ngelakuin hal-hal yang di luar batasnya. Kan kadang kalau kita misalnya kita nerawang nih, kita kasih tahu, oh kamu diganggu sama si ini gitu kan, pasti yang korbannya tuh pasti bakalan mikir, aku bakalan balas nih, nah kita nggak boleh kayak gitu guys. Jadi kita harus tetap punya batasannya. Nah yang ketiga itu adalah kita tidak boleh melampaui takdir seseorang. Jadi walaupun kita bisa nerawang nih, kita tahu kita tahu nih, kita bisa ngelihat apa sih yang bakal terjadi sama orang itu ke depannya, tapi kita tidak boleh ngasih tahu. Misalnya ada teman kamu cerita lagi berantem sama saudaranya, sama keluarganya, atau sama suaminya gitu kan, kamu tahu nih orang ini bakalan kayak gimana nanti. Nah kamu cukup diem, nggak usah kasih tahu, cukup kasih nasihat yang baik-baik aja. Biar apa guys, biar pasien kita itu tenang, terus orang yang minta tolong sama kita itu juga nggak berpikiran aneh-aneh. Karena kan kalau orang udah ngerasa butuh diobatin itu ya, itu kadang jiwanya itu melemah, terus kesadarannya menurun. Jangan kita tambahin bumbu-bumbu lagi gitu, biarin orang itu pulang dari tempat kita itu dengan tenang. Habis cerita sama kita itu dia nyaman gitu, jangan yang jadi mikir yang aneh-aneh. Nah ini yang paling sering, ini yang keempat guys. Walaupun kita tahu nasib garis pernikahan seseorang itu kayak gimana, kita juga nggak boleh ngasih tahu guys. Kan aku nih sering nih, contoh ya, aku sering dapat pasien itu yang dia cerita masalah rumah tangganya gitu kan. Walaupun kita tuh nggak korek-korek gitu kan, orang tuh kan pasti ceritain semuanya gitu kan. Nah dari situ kan kita bisa tahu nih kadang kan, dia nih bakalan kayak gini nanti, suaminya bakalan gini, entah dia tuh akan bercerai, entah dia atau langgeng gitu. Kita nggak usah ngasih tahu guys, walaupun kita tahu rumah tangga itu ujungnya karena. Jangan pernah sekali-kali menyarankan seseorang untuk bercerai meskipun dia sangat ingin. Nah ini yang aku pernah pelajari itu dari ilmu spiritual dan agama. Ustadz pun pernah menyarankan, sekalipun itu saudaramu, sekalipun itu orang tuamu atau teman terdekat kamu, mereka cerita masalah rumah tangganya, jangan pernah sekali-kali kalian ngasih saran buat udah cerai aja gitu aja kok gitu. Jangan, no. Penjelasannya nanti yang kenapa kita nggak boleh ngasih saran gitu ke orang, nanti aku bakalan jelasin di video yang selanjutnya, di video yang beda ya, karena ini penjelasannya akan sangat panjang berhubungan sama hukum tarik menarik, karma baik karma buruk, dari perkataan kita, dari pokoknya nanti videonya beda. Nah selanjutnya yang kelima, ini yang terakhir, yakinkan bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu berawal dari perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Jadi semua yang terjadi itu ya karena karma baik dan buruk yang kita alami gitu. Jadi kita tidak boleh melampaui
apa yang udah Tuhan takdirkan itu guys. Kalau kalian nggak ngerti penjelasan aku, gimana ya aku jelasinnya ya, ya begitulah pokoknya. Ini yang aku mau kasih tahu ya, kalian ada 5 hal penting yang harus kalian tahu kalau kalian lagi nerawang seseorang, jadi biar kalian nggak sembarangan.